Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap keinginan atau cita-cita pasti membutuhkan suatu pengorbanan. Besar kecilnya pengorbanan tergantung pada besar kecilnya cita-cita yang ingin diraihnya. Semakin tinggi cita-cita yang ingin diraihnya, semakin besar pengorbanan yang dituntut. Sebaliknya semakin rendah cita-cita yang ingin diraihnya, semakin kecil pengorbanannya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus berkorban? Jawabannya tidak lain yang berkepentingan atau orang yang punya cita-cita. Tetapi dalam kenyataannya, tidak jarang yang berkorban itu orang lain. Dalam hal ini orang kecil, orang yang tak berdaya dan tidak punya kuasa. Bahkan mungkin sama sekali tidak merasakan hasil pengorbanannya. Sementara orang yang punya kuasa dapat menikmati hasil pengorbanan orang kecil dan bergembira di atas pengorbanan dan penderitaan orang lain. Dan ini yang ada dalam pikiran Kayafas, imam besar saat itu. Ketika menyadari bahwa orang-orang Romawi itu menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi, apabila orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus lalu mengadakan revolusi, dia berkata bahwa lebih baik satu orang dikorbankan atau mati untuk bangsa Yahudi daripada seluruh bangsa binasa di tangan orang-orang Romawi. Dalam hal ini, Yesuslah yang harus dikorbankan atau mati demi bangsa Yahudi. Tetapi masalahnya, mengapa harus Yesus? Bukankah dia selama ini telah banyak berbuat baik untuk orang-orang Yahudi? Mengapa Yesus harus menjadi tumbal, sementara mahkamah agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, juga orang-orang Yahudi, dapat bergembira di atas penderitaan Yesus yang tidak bersalah itu? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seperti Kayafas, kita pun juga senang mengorbankan orang lain untuk mewujudkan cita-cita dan impian kita. Bergembira di atas penderitaan orang lain yang bersusah payah, kita yang menikmati hasilnya. Yesus mengajak kita agar kita mau bersikap seperti Dia. Mau melayani daripada dilayani. Mau berkorban untuk orang lain daripada mengorbankan orang lain. Karena dengan berkorban untuk orang lain, kita membahagiakan orang lain. Dan dengan demikian, kita pun ingin ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib, agar manusia yang berdosa beroleh penebusan dosa dan kehidupan baru dalam Dia. Bantu kami agar kami mampu mengorbankan hidup kami demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.